Beberapa jam sebelum dimulai kegiatan pembelajaran, guru membagikan link absensi, LKPD, modul, dan video pembelajaran untuk bisa disimak oleh peserta didik sebelum melakukan webmeet. 30 menit sebelum webmeet, guru membagikan link agar peserta didik bisa join dalam webmeet tepat waktu, yaitu pukul 12.00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan jangan lupa tersenyum ya. Untuk mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin salah satu, siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Pak. Ya, baik, silahkan Mbak Tri Wahyuni. Untuk mengawali kegiatan webmeet hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Tri Wahyuni. Untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang perencanaan produksi massal. Nah, mungkin dari kalian ada yang sudah tahu produk atau barang kebutuhan sehari-hari yang diproduksi secara massal. Silakan. Contohnya barang elektronik, Pak, gadget mungkin seperti komputer, laptop, HP dan sebagainya. Bagus, ya bagus sekali Mas Wahyu. Silakan yang lain, ada yang mau menjawab? Pembuatan sandal. Pembuatan sandal, ya Mas. Terima kasih Mas Metra. Nanti akan saya coba jelaskan lebih lanjut apa itu yang disebut sebagai produksi massal. Tadi saya sudah share link untuk absen. Silakan yang belum absen jangan lupa absen. Baik, kita mulai untuk pembahasan materinya. Kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Ya, jadi materi yang akan kita pelajari kali ini adalah proses produksi massal. Tujuan pembelajaran untuk kali ini adalah melalui model pembelajaran Discovery Learning. Setelah melakukan kegiatan pengamatan, peserta didik dapat membedakan jenis-jenis proses produksi, menyusun proses produksi massal sebuah produk, dan membuat rancangan proses produksi massal sebuah produk dengan mengedepankan disiplin, bertanggung jawab, responsif, proaktif selama proses pembelajaran. Kompetensi dasarnya yaitu menerapkan proses produksi massal dan melakukan proses produksi massal. Nah, kita lanjut ke proses produksi massal. Pengertiannya apa? Produksi massal adalah sebuah metode produksi barang dalam jumlah yang besar. Jadi jumlahnya besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Loh, kok bisa jumlahnya besar malah biayanya rendah? Karena biaya produksi itu dibagi dengan jumlah output atau hasil produksi. Yang pertama adalah prosedur persiapan. Apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama, seorang wirausahawan perlu membina gagasan produk dari konsumen atau pembeli. Pembelinya ditanya, kira-kira kamu yang mau dibeli apa? Nanti biar saya sediakan. Yang kedua, seorang wirausahawan perlu mendorong para karyawan untuk ikut memikirkan gagasan produk yang akan diproduksi. Gagasan yang masuk kemudian disaring atau dianalisis. Tujuan utama dari penyaringan gagasan adalah untuk mendapatkan gagasan yang baik, tepat untuk proses pembuatannya. Ya, itu tujuan penyaringan gagasan. Nah, gagasan yang seperti apa yang dianggap paling penting? Yang pertama adalah gagasan yang memiliki potensi permintaan terhadap produk. Yang kedua, jumlah penjualan produk. Yang ketiga, jumlah pemesanan produk. Yang keempat, kemampuan produk mendatangkan laba. Kemudian setelah kita produksi, diuji coba. Contohnya ini gambarnya, ini ada HP yang dicelupkan ke dalam air. Daya tahannya sejauh mana? Nah, manfaat pengujian produk. Yang pertama, seorang wirausahawan akan memperoleh gambaran yang lebih luas tentang operasi produksi. Yang kedua, seorang wirausahawan akan menemukan kesalahan-kesalahan bitnya. Setelah diuji coba, lanjut ke tahap komersialisasi. Komersialisasi itu kita memperkenalkan produk yang diproduksi kepada para konsumen. Biasanya melalui kegiatan promosi, ya. Lanjut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi produksi massal. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internalnya dulu. Faktor internalnya adalah kapasitas mesin. Yang kedua, produktivitas tenaga kerja.
Yang ketiga adalah kemampuan pengadaan. Faktor eksternal. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah. Yang kedua inflasi atau penurunan nilai mata uang. Kemudian yang terakhir adalah bencana alam. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut diskusi. Ada 6 kelompok yang nanti kelompoknya akan Pak Guru share di grup WhatsApp. Kelompok 1 setelah ini langsung masuk ke WhatsApp grup untuk melakukan diskusi. Waktunya 5-10 menit. Dilanjutkan dengan kelompok 2, 5-10 menit. Dan seterusnya sampai dengan kelompok 6. Nah, setelah diskusi selesai, silakan hasil diskusi dirangkum, ditulis di dalam selembar kertas yang nantinya difoto kemudian di-share di WhatsApp grup Mapel. Bisa dipahami? Bisa, oke. Ya, oke. Ya. Baik. Baik, saya lanjut untuk pemaparan materi. Produksi massal adalah sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Sedangkan untuk contoh produk yang menggunakan sistem produksi massal, contohnya yaitu otomotif, elektronik, kosmetik, produk olahraga, alat musik, mainan, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan biasanya untuk memenuhi permintaan pasar dalam jumlah besar setelah melalui beberapa tahap seperti membuat prototipe dan melalui quality control beberapa kali, lalu diproduksi secara massal untuk dipasarkan. Sekian, terima kasih untuk pemaparan materi kali ini. Ya, produksi massal menurut saya adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Contoh proses produksi massal yang saya ketahui yaitu ada otomotif, ada clothing atau pakaian, kemudian alat elektronik, kosmetik, dan kertas. Terima kasih. Produksi massal adalah kegiatan produksi yang dibuat untuk kepentingan massa atau umum dan dibuat secara massal atau banyak dalam jumlah besar. Contoh dari kegiatan produksi massal yaitu pembuatan buku, pembuatan sepatu, pembuatan tas, pembuatan alat-alat kebutuhan bangunan seperti keramik dan batu bata, dan pembuatan makanan seperti kerupuk dan tahu dan sebagainya. Ya, bagus sekali pendapatnya dari Mbak Tri dan Mas Wiwit. Silahkan Mas Yogi dan Mas Rido untuk memberikan pendapat. Produksi massal merupakan cara perusahaan melakukan kegiatan produksi sesuai standar operasional prosedur dalam menciptakan dan membuat suatu barang dalam jumlah yang banyak atau produksi yang dilakukan secara besar-besaran. Contohnya apa, Mas Yogi? Contohnya alat elektronik, gadget, perabot rumah tangga, otomotif. Mas Yogi silakan, pendapatnya ditunggu. Produksi massal juga dikenal sebagai aliran produksi atau produksi terus-menerus adalah sistem produksi dalam jumlah besar dari produk yang standar. Contohnya seperti peralatan rumah tangga, sendok, garpu, piring, dan juga seperti gadget HP. Udah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, pendapatnya Mas Yogi, Mas Rido juga bagus. Setelah selesai, silakan jika tidak ada pendapat lagi, untuk salah satu anggota merekam atau menulis rangkuman dari pendapat-pendapat temannya di dalam selembar kertas yang diberi nama kelompok, kemudian difoto, dikirim ke grup WhatsApp ini. Terima kasih. Setelah melaksanakan diskusi, nanti akan Pak Guru share link untuk mengerjakan tugas. Ada 2 macam tugas, yaitu pilihan ganda 5 soal dan esai 5 soal ya. Untuk menutup pertemuan kali ini, mari kita tutup dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh salah satu dari kalian. Siapa yang mau memimpin, silakan. Untuk menutup kelas virtual pada siang hari ini, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih sekali atas peran serta kalian hari ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.